Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang kecerdasan buatan ya. Kita akan ada beberapa sesi atau ada beberapa pembahasan secara tersusun. Yang pertama adalah pengenalan, kemudian yang selanjutnya adalah nanti ada apa aja cabang ilmu, dan sebelumnya ada sejarah tentang kecerdasan buatan atau yang sering kita kenal dengan AI atau Artificial Intelligence. Jadi yang pertama adalah kita berbicara tentang definisi dan konsep dasar Artificial Intelligence ya. Jadi AI ini adalah salah satu disiplin ilmu di bidang komputer di mana dalam perkembangannya bagaimana ilmu komputer ini menciptakan sebuah mesin yang dapat meniru atau mensimulasikan kecerdasan manusia di kehidupan atau di aplikasi sehari-hari, seperti dengan asisten virtual dan sistem rekomendasi. Kemudian yang harus kita pahami dan kita bisa pahami adalah bagaimana karakteristik dari kecerdasan buatan yang pada dasarnya ini menjadi dasar, dan bagaimana tujuan dari kecerdasan buatan itu sendiri, di mana kecerdasan buatan yang pada dasarnya itu harus bisa memahami atau belajar, kemudian adapting, dan kemudian ada decision making, di mana sebelum yang namanya adalah pengambilan keputusan, kita harus mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi keputusan akhir ini sudah kompatibel dengan keadaan sekarang atau sudah tertinggal dengan waktu yang harusnya kita pertimbangkan. Dari decision making dan adapting itu harus belajar apa saja yang yang harus dipelajari dengan untuk mendukung bagaimana bisa beradaptasi dan menjadi beberapa pertimbangan untuk membuat suatu keputusan. Kita mulai dengan learning atau belajar. Bagaimana AI mempunyai kemampuan untuk belajar dengan data, menggunakan algoritma, mengenali pola dan meningkatkan performa seiring waktu. Ini memungkinkan Artificial Intelligence ini beradaptasi dengan situasi yang baru, sehingga dalam pembelajaran dan adaptasi ini itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga dalam pembelajaran itu harus dengan situasi yang terbaru yang harus harus tidak bisa dipisahkan. Apa yang dipelajari tahun kemarin dan apa yang di tahun sekarang itu harus menjadi pembelajaran adaptif, sehingga muncullah suatu keputusan bahwa yang menjadi decision making yang diambil itu datanya dan algoritma telah dipelajari dan diadaptasi dari keadaan yang terbaru atau yang adaptasi dengan disesuaikan dengan keadaan yang terbaru. Kemudian Artificial Intelligence dalam perspektif berpikir manusia. Bagaimana Artificial Intelligence ini berpikirnya berdasarkan cara berpikir manusia, sehingga bagaimana sistem atau program komputer ini menggunakan model kognitif yang notabene adalah bagaimana
kognitif ini adalah ada di otak manusia, sehingga membuka jalan bagi aplikasi yang lebih maju dalam pemahaman dan interaksi manusia. Kita bicara tentang sudut pandang dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ya, pendekatannya dari secara bagaimana meniru perilaku manusia, kemudian beroperasi berdasarkan logika dan aturan rasional, kemudian bagaimana artificial intelligence ini bertindak untuk mencapai suatu tujuan. Ya, yang pertama adalah bagaimana meniru perilaku manusia dalam interaksinya, respons dan nilai melalui Turing test untuk menentukan kecerdasan sistem. Jadi bagaimana sistem yang dibuat itu meniru perilaku manusia. Jadi sehingga kalau bahasa nanti digunakan dalam menggunakan AI itu semanusia mungkin. Jadi apa yang dilakukan, apa yang diberikan keputusan dan sebagainya itu mendekati perilaku semanusia mungkin. Jadi tidak terlihat bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita buat itu tidak terlihat oleh orang lain sebagai buatan dari mesin. Kemudian yang kedua adalah AI beroperasi dengan logika dan aturan rasional, di mana program ini mengandalkan algoritma untuk membuat keputusan yang optimal dalam situasi tertentu. Sehingga bagaimana algoritma yang dibuat adalah bagaimana mempelajari perilaku tadi berdasarkan dengan kebiasaan yang ada, ya. Bagaimana manusia ini berperilaku dengan kebiasaan-kebiasaan, sehingga rasionalnya adalah bagaimana keputusan yang diambil adalah berdasarkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan. Kemudian untuk mencapai tujuan tadi diharapkan secara efisien memanfaatkan strategi dan sumber daya untuk menyelesaikan masalah dalam konteks yang diberikan. Ini sejarah awalnya. Pada tahun 1950 Alan Turing memperkenalkan Turing test, sebuah metode untuk mengukur kemampuan mesin dalam meniru kecerdasan manusia melalui interaksi verbal. Hanya pada tahun 1950 itu hanya berkembang atau hanya dimodelkan bagaimana interaksi secara verbal, ya. Tahun 56 pada konferensi Dortmund diadakan atau menandai kelahiran resmi bidang kecerdasan buatan ini, dan didiskusikan pada awalnya kemungkinan AI. Kemudian pada tahun 1960-70 bagaimana eksperimen AI ini terjadi awalnya, termasuk bagaimana pengembangan sistem pakar yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kompleks dalam berbagai domain. Munculnya program-program seperti MATLAB, seperti Skylab dan sebagainya itu adalah awal mulanya artificial intelligence. Sehingga proyek SHRDLU itu diluncurkan pada tahun 1970, memperkenalkan proses bahasa alami yang menunjukkan mesin memahami dan merespon perintah berbasis teks dalam lingkungan 3 dimensi. Kita akan coba masuk ke perkembangan teknologi AI terkini. Bagaimana kemampuan machine learning dan deep learning telah merevolusi cara kita berinteraksi dengan teknologi, memungkinkan AI seperti kendaraan otonom dan chatbot yang responsif dan kehidupan sehari-hari. Yang kita sering gunakan, bagaimana kalau otonom mungkin masih jarang kita temui, masih jarang karena masih digunakan di daerah atau di area tertentu, ya. Meskipun sebenarnya di Indonesia yang kendaraan otonom itu sudah digunakan di bandara, ya. Bagaimana kendaraan bisa
berjalan sendiri tanpa harus menggunakan driver. Yang sering kita gunakan adalah bagaimana chat GPT dan chat WhatsApp chat ya, dimana di WhatsApp, di Telegram itu sudah menggunakan chatbot, dimana mesin penjawab itu sudah digunakan bagaimana membantu jika manusia atau penggunanya sudah sedang tidak memegang HP. Kita masuk ke cabang ilmu AI dalam ilmu komputer dan teknik. Kalau di khususnya di sistem informasi atau teknik komputer, dipelajari AI lebih mendalam, tetapi kita sebagai teknik elektro ya secara general tidak spesifik dan semakin secara lebih terlalu mendalam ya. Tetapi harapannya dengan kita mempelajari AI ini di bidang teknik elektro, bagaimana AI ini dapat membantu sistem-sistem yang sudah ada ini menjadi lebih berorientasi kepada kecerdasannya itu diandalkan kecerdasan buatan tanpa mengesampingkan dengan teknik elektronya itu sendiri. Kemudian ini yang yang lebih spesifik, di mana ada yang harus dipelajari adalah data scientific, kemudian matematik dan statistik, kemudian adanya fokusnya di robotik. Bagaimana 4 teknik yang penting dalam artificial intelligence? Yang pertama adalah searching, di mana metode pencarian adalah solusi ruang masalah menggunakan algoritma untuk menemukan hasil optimal dari berbagai opsi yang tersedia dan membantu dalam pengambilan keputusan. Tadi ada yang pertama adalah bagaimana sebagai perilaku manusia, kemudian bagaimana masalah pengambilan keputusan itu harus adaptif ya. Nah, itu jadi harus dicari data pendukung atau data sebagai untuk diambil langkah decision itu harus sesuai dengan harapan secara optimal ya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan atau planning, di mana menerbitkan sebuah rencana langkah demi langkah untuk mencapai tujuan tertentu serta mengoptimalkan sumber daya dan waktu melalui sistem perencanaan otomatis yang efisien dan terstruktur. Jadi kalau dulu orang-orang proyek itu menggunakan Microsoft Project ya, sekarang bagaimana program itu dijalankan oleh secara otomatis sehingga semua yang kita buat itu, kita rencanakan itu dalam sistem perencanaan yang otomatis. Kemudian adalah alasan atau ration ya, proses pendidikan kesimpulan dari informasi yang ada menggunakan logika dan inferensi untuk membangun pengetahuan baru serta mendukung keputusan berbasis data secara kuat. Jadi bagaimana teori-teori atau pengetahuan baru ini dikumpulkan justru untuk menjadi pendukung keputusan ini bisa berbasis data dan bisa seakurat mungkin untuk alasan-alasan yang paling sederhana. Kita coba bandingkan antara pemrograman komputer dan AI. Kenapa pada dasarnya adalah AI ini pada dasarnya adalah hanya sebuah program komputer. Beda dengan AI ya, kalau AI di sisi lain adalah bersifat adaptif. Jadi kalau program komputer beroperasi dengan instruksi tetap ya, hanya contoh program untuk menjalankan sistem ini tidak bisa digunakan untuk sistem yang lain karena hanya instruksinya itu yang hanya satu program. Sedangkan kalau AI di sisi lain ada bagaimana memungkinkan sistem untuk meningkatkan kinerjanya seiring waktu dengan menyesuaikan dengan ada adaptifnya. Keputusan itu berdasarkan pengalaman dan informasi yang baru ya. Adaptifnya itu adalah bagaimana terus mengembangkan atau terus mengupdate
informasi-informasinya agar tidak sampai ketinggalan oleh waktu atau zaman. Tambahan dari perbandingan antara komputer dan AI, pada komputer seperti kalkulator bertindak berdasarkan instruksi tetap 0 tambah 1 1. Tapi kalau AI seperti asisten virtual dapat belajar dan beradaptasi, menawarkan solusi yang lebih cerdas dan personal sesuai kebutuhan pengguna. Misalkan tadi 0 tambah 1 sama dengan 1. AI itu bisa menyarankan bagaimana agar nilainya lebih objektif. Misalkan 0 ditambah 1 kalau dibagikan ke masing-masing itu hanya kebagian 1 dan sebagainya. Itu menjadi perbandingan antara komputer yang hanya menjalankan program, tetapi bagaimana AI menawarkan solusi-solusi yang lebih adaptif ya. Sehingga dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan, bagaimana kecerdasan buatan ini mengubah dunia dengan evolusi dan aplikasi yang terus berkembang, di mana artificial intelligence ini berpotensi merevolusi industri, meningkatkan efisiensi dan menjawab tantangan masa depan. Contoh yang paling sederhana kalau kalian bisa telaah dan sebagainya, dulu pada saat kasir ya menggunakan manusia bagaimana menghitung, kemudian kita memberikan jumlah uang tertentu, si kasirnya harus memberikan kembalian uang sesuai dengan nominal yang ada. Tapi dengan teknologi yang sekarang kita gunakan, bagaimana kita contoh masuk ke tol, tidak perlu lama, kita harus hanya memerlukan e-money, si mesin mengkalkulasi bagaimana jumlah, kemudian kembaliannya masuk ke saldo yang ada di e-money itu sendiri. Jadi yang pertama efisiennya juga meningkatkan efisiennya terjawab, kemudian meningkatkan atau menjawab tantangan masa depan itu semuanya menggunakan mesin, dan manusianya itu sudah hanya bertindak sebagai pemberi advice dan sebagainya. Ini untuk bagaimana pentingnya AI untuk masa depan ya, merubah secara teknologi ya yang berkembang menjadi otomasi yang lebih besar. Tadi tujuannya meningkatkan efisiensi, menciptakan inovasi dan membuka peluang baru di berbagai sektor. Dengan harapan manusia hanya memberikan suatu advisor pada sebuah program, sehingga segala kegiatan dan pelaksanaannya dilakukan oleh mesin. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Saya ada yang lupa di materi yang sudah saya buat itu, ada beberapa video ya, ada video pendukung. Yang pertama adalah di video pertama itu menjelaskan tentang AI. Stop taking meeting notes and let Click of AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings. Pelajari ya. Yang ini dari Kejar Cita ID ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? Kalian bisa AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Ini ya. Namun sebenarnya kemudian ada juga dari video selanjutnya dari UPT Pelatihan Koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur juga Hai Sobat Kiwara, pernah kepikiran nggak kenapa sekarang banyak aktivitas kita bisa terbantu cuma lewat handphone? Misalnya Google Maps yang memprediksi kemacetan, rekomendasi film di Netflix, atau fitur autocomplete saat mengetik di WhatsApp. Teknologi di balik kemudahan itu disebut Artificial Intelligence atau AI. Ini sudah saya AI adalah Kemudian ada sejarah perkembangan ini dari saudara Fajrul Efek ya. Pada tahun 1950, seorang ahli matematika Inggris bernama Alan Turing menerbitkan sebuah makalah ilmiah berjudul Computing Machinery and Intelligence. Dan di dalamnya dia mengajukan sebuah pertanyaan, bisakah mesin berpikir?
Sebagai konteks, beberapa tahun sebelumnya Turing membuat model matematika dari sebuah sistem komputer yang kompleks. Kemudian, ketika waktu Perang Dunia Kedua pecah, dia membuat komputer mekanik untuk membantu Inggris memecahkan kode Enigma dari tentara Jerman. Di mana mesin ini bisa memecahkan kode Enigma dalam waktu beberapa menit saja dibandingkan dengan metode manual dihitung secara manual pakai tangan yang butuh waktu berjam-jam atau bahkan gagal untuk memecahkannya. Itu saja jadi, yang ketika sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Untuk link nanti di grup ya. Nanti kalian masuk ke link Google Classroom-nya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.